Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah al-Baijuri atau Hasyiah al-Bajuri, sama saja. Untuk matannya yaitu kitab Nazam Sulamun Waraq. Ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu mantik atau ilmu logika. Kita buka halaman 22 dan ini adalah video yang ke-8. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam anna asma'al kutubi wa mithluha asma'ut tarajimi min qubaili alami syakhsi. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, wahai mukhatab ghair muayyan. Artinya siapa saja yang mengkaji kitab ini, apa yang perlu diketahui, anna asma'al kutubi, kepada sesungguhnya nama-nama kitab, wa mithluha, dan yaitu seperti asma'ul kutub, asma'ut tarajimi, adapun nama-nama terjemah atau nama-nama benda misalnya, yaitu min qubaili alami syakhsi, dari sisi alam syakhs. Alam itu artinya nama, syakhs itu artinya tertentu, ya, secara individu. Perlu diketahui bahwasanya kitab yang sedang kita kaji ini diberikan nama atau disematkan sebuah nama oleh musannif, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, dengan nama Sulamun Waraq. Dan pada kajian berikutnya sebut saja nama Sulamun Waraq ini adalah alam syakhs, karena dia masuk kategori asma'ul kutub. Jadi ismun yu'ayyinu musammahu mutlaqa, setiap nama yang hanya spesifik kepada individu tertentu atau satuan tertentu. Wa mithluha asma'ut tarajim, dan begitu juga nama-nama terjemah, seperti nama-nama benda, ya, apa yang dimaksud dengan pulpen, apa yang dimaksud dengan buku, apa yang dimaksud dengan kitab, ya, atau bisa juga dengan nama merek sebuah produk, ya, merek sebuah produk atau profesi. Dari industri otomotif kita mengenal nama Honda, ya. Hanya saja Honda ini nama orang, kemudian diadopsi atau menjadi alam manqul, dipindahkan menjadi nama sebuah merek. Atau juga profesi seperti Pak Dokter, Pak Guru, Pak Pengusaha, ya, Pak Polisi, itu dokter, polisi, pengusaha, dan pedagang misalnya, itu termasuk kategori alam syakhs. Li'annal musamma, karena sesungguhnya yang dinamai biha dengan itu asma'ul kutub, yaitu alladhi huwa, ya, ini ada jumlah mu'taridah dulu, ya. Li'annal musamma, karena yang dinamai biha dengan itu asma'ul kutub, alladhi musamma, huwa, yang adapun alladhi, yaitu al-alfazu, lafad-lafad al-makhsusatu, yang dikhususkan, ad-dallatu, yang menunjukkan alal ma'ani, atas makna-makna al-makhsusati yang spesifik juga, yaitu musyakhasun,
bisa dilihat, artinya bisa diindra. Jadi alam syakhs itu adalah setiap nama bagi setiap kategori benda yang bisa dilihat, itu namanya alam syakhs, yang bisa dilihat dan dirasakan secara indrawi. Itulah maksud daripada alam syakhs. Li'annal musamma biha, karena yang dinamai dengan sulam munawwarah ini, apa yang dinamakannya yaitu al-alfaz al-makhsusah. Ini kalimat-kalimatnya banyak sekali di setiap halamannya, sambung menyambung sampai selesai kitabnya. Ad-dalatu yang menunjukkan alal ma'anin makhsusah juga memiliki makna-makna yang tertentu, makna-makna spesifik. Jadi di situ ada kajian yang berisi ilmu. Musyakhasun bisa dilihat oleh kita dan bisa dibaca ya, tulisan-tulisan ini itu namanya musyakhas. Kita ulangi bahwasanya kitab Sulam Munawwarah ini secara nama adalah alam syakhs, nama bagi setiap benda yang bisa diindra, dan tertentu nama ini bagi kitab ini. Kemudian wala nazra, dan tidak ada perdebatan, yaitu li ta'addudihi, tidak ada hitungan, li ta'addudihi bagi berbilangnya itu al-musamma, bi ta'addudil mahali dengan berbilangnya tempat ya. Seperti kita contoh misalnya ambil nama kuali ya, tempat yang atau barang yang sering digunakan untuk memasak. Penyebutan nama kuali ini termasuk alam syakhs karena kuali ini bisa diindra ya, sehari-hari kita gunakan. Nama kuali dalam bahasa Sunda disebutnya kekenceng ya. Atau misalnya dalam bahasa Inggrisnya disebutnya cooking misalnya ya, namanya kita ambil nama saya, alat memasak ya. Ada juga rumah bahasa Indonesia, bahasa Arabnya baitun, bahasa Inggrisnya home. Ini ta'adud tapi secara makna sama. Makanya musannif wala nazra li ta'addudihi bi ta'addudil mahal, tidak ada hitungan meskipun setiap tempat atau setiap bahasa memiliki sebutan tersendiri. Li'annahu, karena sesungguhnya alam syakhs yaitu innama yansha'u, pastinya muncul apa alam syakhs anit tadqiqil falsafi, dari pendalaman secara filsafat. Karena itu hanya berdasarkan pendalaman pemikiran manusia terhadap nama-nama suatu benda ya. Jadi mereka ciptakan sendiri sebutan-sebutan bagi setiap benda yang mereka gunakan sehari-hari ya. Dari produk skincare ya, muncul produk-produk dengan nama-nama tertentu, ada Wardah, ada Emina, ada Makeover, ada Marina, ada Fanbo ya. Ada lagi Viva, itu untuk bedak compact ya, ada La Tulip ya, dan seterusnya. Itu namanya tadqiqil falsafi, pendalaman secara filsafat. Wa huwa, dan adapun itu tadqiqil falsafi, yaitu ghairu mu'tabarin, tidak diperhitungkan inda arbabil arabiyati, menurut para pemilik bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tetap disebut alam syakhs. Jadi tadqiqil falsafi itu tidak mempengaruhi kualitas atau penamaan dari alam syakhs dalam bahasa Arab. Kama haqqaqahu, seperti telah menyatakan, kama seperti keterangan, haqqaqahu yang telah mentahqiq, menyatakan kepada mas siapa, Al-Isamu, Imam Syekh Al-Isami fi syarhi Risalatil Wad'i, dalam kitab syarah Risalatil Wad'i.
Bikhilafi asma'il ulumi, dengan perbedaan nama-nama ilmu. Ada ilmu fikih, ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ya itu asma'il ulum namanya. Jadi ada penamaan tertentu yang disematkan kepada bidang tertentu. Fa innaha, maka sesungguhnya asma'il ulum, yaitu min qubaili alamil jinsi, dari sisi alam jenis, ya. Dari sisi alam jenis. Jadi ghair muayyan di situ, ya. Kita contoh ambil di sini ilmu fikih, ya. Yang sudah masyhur ini, fikih itu alam jenis. Misalnya kita ambil mazhab ada 4. Fikih itu adalah sebutan bagi 4 jenis mazhab yang mu'tabar. Jadi ghair muayyan ila ahadi, ya. Ila ahadiha, tidak diperuntukkan kepada mazhab Syafi'i saja, tapi mazhab Maliki tidak bisa disebut fikih. Tapi satu persatu dari 4 mazhab ini berhak menyandang sebutan fikih. Itulah maksud daripada alam jenis, ya. Jadi mawdu'un lidalalati ala jinsin amin ghairi muayyan, itu maksudnya tidak tertentu, ya. Seperti contoh kita ambil kepada klasifikasi hewan, misalnya hewan vertebrata. Ini maksudnya alam jenis. Sebutan ini adalah alam jenis, di mana vertebrata adalah sebutan bagi hewan yang memiliki tulang belakang. Ada sapi, ada kerbau, ada kera, ya. Dan masih banyak lagi. Itu maksud daripada bikhilafi asma'il ulum fa innaha min qubaili alamil jinsi 'alal masyhuri, menurut pendapat yang masyhur. Lakin ikhtara, tetapi telah memilih siapa ba'dul muhaqqiqina, sebagian ahli tahqiq, annaha, kepada sesungguhnya asma'il ulum, yaitu min qubaili alami syakhsi, dari sisi alam syakhs aidan, halnya juga. Akan tetapi sebagian ahli tahqiq, ya, berbeda pendapat tentang asma'il ulum tadi, ya. Ada fikih, ada tasawuf, ada akidah, ada nahwu, ada sorof, ada tafsir, ada hadis. Itu termasuk alam syakhs juga. Li'annal musamma, karena yang dinamai biha dengan asma'il ulum, ini jumlah mu'taridah dulu, ya. Alladzi huwal ahkam al-makhsusah. Alladzi musamma huwa, yang adapun alladzi yaitu al-ahkamu, hukum-hukum al-makhsusatu yang spesifik, yaitu musyakhasun muayyanun, bisa di ngajungkrang, orang Sunda namanya. Musyakhas artinya berbentuk, muayyanun dan ditentukan. Karena ilmu fikih itu masih kategori alam syakhs menurut sebagian ahli tahqiq, ya. Alam syakhs. Kita lanjutkan ke ilmu fikih, termasuk alam syakhs. Nama fikih ini, nama al-fiqhu min haitsul musamma, fikih secara nama itu adalah alam syakhs juga, bukan alam jenis, ya. Karena tetap saja dia musyakhasun muayyanun, tertentu, tetap secara spesifik, ya. Bisa berbeda dengan ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu akidah dan lain-lain. Itu namanya muayyan wa musyakhasan. Kita lanjutkan, wala nazra atau wala nizra, dan tidak ada perdebatan, tidak ada lirikan, tidak ada pandangan, yaitu li ta'addudihi, yaitu mawjud li ta'addudihi, bagi berbilangnya itu al-musamma, bi ta'addudil mahalli, dengan perbedaannya tempat, lima dzukira, lima karena ada alasan, yaitu
tadqiqil falsafi ya. Dzukira yang telah diceritakan apa ma falyafham, maka hendaklah engkau memahaminya. Jadi itu maksud daripada alam jenis. Asma'il ulum itu masuk kategori alam jenis, tetapi sebagian ahli tahqiq tetap menyatakan nama-nama ilmu itu fannya adalah tetap masuk kategori alam syakhs aidon halnya juga ya. Karena masih termasuk kategori musyakhasun muayyanun, secara masih bisa dikatakan klasifikasi secara spesifik ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.